Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada hari ini, Pertobatan Zakheus. Ayat inti kita terdapat di dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini sebelum kami memulai hari kami, kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga mengingatkan kami kisah pertobatan daripada Zakheus. Kiranya itu juga kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Zakheus sangat terharu, heran, dan tidak dapat berkata apa-apa melihat kasih dan sifat kerendahan hati Kristus dalam hal merendahkan diri kepadanya yang tidak layak. Sekarang, kasih dan kesetiaan kepada Tuhannya yang baru didapatnya itu membuka bibirnya. Ia akan mengumumkan pengakuan dan pertobatannya. Sebelum Zakheus memandang wajah Kristus, Yesus sudah memulai pekerjaan yang membuktikan bahwa ia sudah benar-benar bertobat. Sebelum ia dituduh oleh manusia, ia sudah mengaku dosanya. Ia telah menyerah pada keyakinan oleh Roh Kudus dan sudah mulai melakukan ajaran perkataan yang tertulis bagi orang Israel pada zaman dahulu dan bagi kita sendiri. Tuhan telah mengatakan lama sebelumnya, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Perkataan ini telah diucapkan oleh Kristus sendiri ketika ia terselubung dalam tiang awan, dan sambutan Zakheus terhadap kasih Kristus ialah dalam menunjukkan belas kasihan terhadap orang miskin dan yang menderita. Pertobatan tidaklah sejati kalau tidak diikuti dengan pembaruan. Kebenaran Kristus bukannya sekedar jubah yang menutupi dosa yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan. Itulah prinsip kehidupan yang mengubah tabiat dan mengendalikan budi pekerti. Kesucian ialah hidup seluruhnya bagi Allah. Itulah penyerahan hati dan kehidupan seluruhnya untuk didiami oleh prinsip-prinsip surga. Jika kita telah melukai perasaan orang lain melalui transaksi perusahaan yang tidak betul, kita harus mengakui kesalahan kita dan memberikan ganti rugi sedapat-dapatnya. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 172 sampai 174. Di pagi hari ini kita belajar bagaimana pertobatan Zakheus pada saat dia melihat dan mendengarkan kisah kehidupan daripada Yesus, maka dia tidak dapat berkata apa-apa. Setelah melihat dan mendengarkan bagaimana kerendahan hati Kristus dan bagaimana dia merendahkan dirinya yang adalah Tuhan datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Dan pada saat dia mengalami pertobatan, di mana Yesus Kristus datang kepadanya, dan dia menerima Yesus Kristus dan bertobat, yang dia lakukan adalah dia akan kembalikan apa yang sudah dia peras daripada orang lain.
Sebenarnya kalau kita lihat di sini bahwa sebelumnya bertemu dengan Yesus Kristus, dia pun sudah mendengarkan dahulu daripada orang-orang Israel, daripada pimpinan-pimpinan kerohanian pada saat itu. Bahwa janganlah merugikan satu sama lain. Tetapi di saat dia bertemu langsung dengan Yesus Kristus, yang dia lakukan pada saat itu adalah dia bertobat dan melakukan pembaharuan. Dia tinggalkan apa yang sudah dilakukan, kejahatan yang pada saat itu. Dan inilah yang harus kita miliki juga. Seperti Zakheus, di mana pada saat dia melakukan pertobatan berbalik daripada Tuhan, dia melakukan pembaharuan. Itulah yang sangat penting bagi kita. Pertobatan sangat perlu, tetapi pembaharuan hidup kita yang sesuai dengan prinsip surga, itulah yang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, marilah kita di dalam keseharian kita, apabila kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, datang kepada Tuhan, bertobat, akui kepadanya, dan jangan lupa untuk berubah, mengubah hidup kita, sehingga kita dapat lebih mengasihi Tuhan. Kita akui kesalahan kita apabila kita merugikan orang lain, dan kita ganti rugi apabila kita sudah melakukan pembaharuan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena berkat-Mu melalui firman ini, sehingga kami dapat diingatkan untuk melakukan pembaharuan sama seperti Zakheus, di mana dia tinggalkan segala dosa-dosanya dan dia melakukan perubahan hidup dengan menjual, dengan dia memberikan hartanya kepada orang yang pernah diperasnya dan menggantikan rugi sesuai dan berkali lipat. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.